Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang epistemologi Islam. Nah, judulnya tuh Epistemologi Islam, Integrasi Agama, Filsafat, dan Sains dalam Perspektif Al-Farabi dan Ibnu Rushd. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Dr. Ahmad Khudori Soleh. Saya akan sedikit rangkumkan isi dari buku tersebut ya. Nah, jadi dalam sejarah peradaban Islam sering terjadi perdebatan tentang cara terbaik kita untuk mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan kebenaran. Nah, ada kelompok yang berpegang teguh kepada teks suci agama atau teks agama atau wahyu. Ada juga kelompok tasawuf yang berpegang pada pengalaman batin atau pengalaman spiritual atau bisa kita sebut intuisi. Dan yang ketiga, ada kelompok yang mendewakan filsafat, ada yang kelompok mendewakan logika, berpikir dengan logika, berpikir dengan bebas. Nah, perbedaan ini memicu konflik, seolah-olah agama, filsafat, dan sains itu saling berlawanan. Nah, jadi disinilah letak relevansinya teori Al-Farabi dan Ibnu Rushd yang ada dalam buku ini. Nah, soalnya teori mereka ini mendamaikan antara ketiga keilmuan itu. Yang pertama dari Al-Farabi. Nah, menurut Al-Farabi ini agama dan akal rasio atau filsafat sains memancar dari sumber yang sama, yaitu akal faal atau akal aktif. Nah, karena ilmu tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu antara filsafat dan sains tersebut, maka kedua ilmu tersebut tidak mungkin bertabrakan atau berbenturan. Nah, perbedaannya tuh hanya terletak pada cara manusia menerimanya. Contoh, Nabi itu dikaruniai oleh imajinasi dan batin yang sangat luar biasa. Nah, ketika Nabi menerima kebenaran tersebut atau wahyu atau akal faal atau akal aktif tersebut, Nabi ini bisa langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa biasa, ke dalam perumpamaan, atau ke dalam aturan hukum yang dapat difahami oleh masyarakat umum. Nah, sedangkan para filsuf atau para ilmuwan atau manusia biasa ketika menerima akal faal, mereka itu harus bersusah payah untuk mencapai kebenaran tersebut, yaitu dengan proses belajar, proses pembuktian yang rumit, penalaran logika yang tinggi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya menurut Al-Farabi, agama dan sains itu hakikatnya sama aja, hanya bungkus penyampaiannya saja yang berbeda, yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman manusia. Yang kedua, solusi dari Ibnu Rushd. Nah, pemikiran Ibnu Rushd ini memiliki pemikiran yang lebih rasional. Beliau ini meyakini bahwa Tuhan itu menurunkan dua jenis tanda. Yang pertama itu ayat yang tertulis atau ayat yang ada di agama atau kitab suci gitu. Nah, yang kedua ada ayat yang tercipta seperti ilmu pengetahuan alam dan juga sains. Nah, menurut Ibnu Rushd ini mustahil ilmu alam itu bertentangan dengan firman Tuhan atau teks suci tadi. Bahkan Ibnu Rushd tuh menegaskan bahwa agama justru mewajibkan umat manusia untuk menggunakan akalnya, untuk menggunakan akal pikirannya. Nah, untuk apa akal pikirannya? Ya untuk meneliti alam semesta tersebut. Lalu bagaimana jika ada penemuan sains terbukti justru seolah-olah bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan agama, atau bertentangan dengan yang tertulis di teks suci? Nah, kalau menurut Ibnu Rushd, teks agama tersebut jadinya tidak boleh diartikan secara kaku atau secara harfiah. Dia harus dicari perumpamaannya, takwilnya, agar sejalan dengan hukum alam yang telah dibuktikan kebenarannya oleh akal pikiran tersebut. Nah, jika teman-teman ingin lebih tahu tentang epistemologi ini,
teman-teman bisa baca bukunya sendiri. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.